Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elisa Arianti dari kelas 11 MIA 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi faktor-faktor kemajuan dan kemunduran peradaban Islam di dunia. Terlebih dahulu, saya akan menjelaskan tentang faktor kemajuan peradaban Islam. Yang pertama itu, pemerintah menaruh perhatian yang serius dalam dunia pendidikan dan ilmu pengetahuan. Ilmu yang berkembang pada masa Daulah Abbasiyah itu dibagi menjadi 4, yaitu ilmu kedokteran. Di Baghdad pada masa itu, muncul 800 dokter muslim yang cerdas. Yang paling tersohor adalah Ibnu Sina. Beliau dijuluki sebagai bapaknya para dokter. Yang kedua itu ilmu perbintangan atau astronomi. Di bidang ini telah dilahirkan ahli perbintangan yang terkenal yaitu Abu Mansur Al-Falaki. Dengan karyanya yang masyhur yaitu Istanbul Ulum dan Hayatul Falak. Yang ketiga, ilmu pasti atau riyadiyat. Di antara pakar ilmu pasti yang terkenal adalah Tabib bin Qurra Al-Hirari dengan hasil karyanya adalah Hisabul Hahliyah. Yang keempat itu ilmu farmasi dan kimia. Di antaranya yang terkenal adalah Ibnu Baitahar dengan karyanya Al-Mughni. 2. Munculnya gerakan pembaharuan. Islam memiliki beberapa tokoh pembaharuan yang telah banyak memberikan kontribusi yang besar bagi umat Islam di dunia. Tokoh-tokohnya tersebut adalah Jamaluddin Al-Afghani, Muhammad Abduh, Muhammad Rashid Radia, Toha Hussein, Yusuf Qaradawi, Sayyid Qutb, Sir Sayyid Ahmad Khan, Sir Muhammad Iqbal, Sir Amir Ali, Muhammad Ali Jinnah. 3. Munculnya 3 kerajaan besar, yaitu Kerajaan Utsmani yang terletak di Turki, 2. Kerajaan Syafawi yang terletak di Persia, 3. Kerajaan Mughal terletak di India. Sekarang saya akan menjelaskan tentang materi faktor-faktor kemunduran peradaban Islam. Yang pertama itu faktor internal. Faktor internal dibagi menjadi 10. Yang pertama, semakin jauh umat Islam dari Al-Quran dan As-Sunnah. Yang kedua, terbelenggunya akal pikiran umat Islam sehingga hancurlah semangat jihad dan ijtihad. Yang ketiga, sempitnya cara umat Islam dalam memahami ajaran agama Islam. Keempat, umat Islam sudah tidak mau mempraktekkan ajaran agama Islam. Kelima, umat Islam tidak bersatu, terpecah belah. Keenam, umat Islam terlalu cinta dunia dan takut mati. Ketujuh, umat Islam tidak mandiri dalam bidang ekonomi. Kedelapan, umat Islam tidak bisa menentukan prioritas. Kesembilan, umat Islam gagal menemukan hal yang bermanfaat. Kesepuluh, pengaruh dan ajaran Imam Al-Ghazali. 2. Faktor eksternal. Faktor eksternal dibagi menjadi 3. Yang pertama, terjadinya perang salib. Kedua, hancurnya Baghdad oleh tentara Mongol. Ketiga, karena adanya imperialisme barat ke negara-negara Islam. Dari surat Al-Anbiya ayat 107, Nabi Muhammad diutus dengan ajaran-ajaran Islam. Maka Islam adalah rahmatan lil alamin, dan Islam adalah rahmat bagi seluruh manusia. Maka dari perkembangan zaman ini, Islam sebagai agama yang paling sempurna, tetap dapat menyesuaikan segala aspek yang ada di dalamnya, untuk dapat memberikan arahan dan petunjuk pada orang-orang agar bisa mendapatkan kebahagiaan dan kedamaian. Dan saya akan menjelaskan hikmah mempelajari faktor-faktor kemajuan dan kemunduran peradaban Islam di dunia. Hikmahnya adalah yang pertama itu, umat Islam harus merasa bangga bahwa jumlah pemeluk agama Islam di bumi ini cukup banyak. Yang kedua, gemar menuntut ilmu. Ketiga, optimis. Keempat, mendapatkan inspirasi untuk mengadakan perubahan baru.